gue Devi. Dan gue Rina. Di mana lagi kalau bukan Woman Talk. Dalam 30 menit ke depan kita bakal nemenin kalian bareng narasumber kita yang akan sharing tentang lika-liku menjadi seorang wanita. Nah, tema kita di episode kali ini yaitu stigma terhadap wanita. Yang dimana hidup menjadi seorang wanita di masyarakat ini kerap kali banyak banget nih aturannya, banyak banget pandangan negatif kepada kita kaum wanita, padahal kita tidak melakukan suatu hal yang buruk. Lalu hal tersebut tuh berdampak untuk diri kita sehingga kita tidak bisa gitu melakukan banyak hal yang bisa membuka potensi diri kita. Jadi kayak mempersempit ruang gerak lah istilahnya untuk kita berkembang. Nah, oleh karena itu dengan adanya stigma tersebut, kita ngadirin 3 narasumber yang bakalan sharing nih sama kalian gimana sih atau apa sih yang mereka rasain, atau ada gak sih pengalaman mereka tentang stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap diri mereka, entah itu dari keluarga, kerabat, ataupun orang sekitar mereka. Nah, langsung aja narasumber yang pertama kita itu yaitu Hana Deborah. Dia seorang mahasiswa aktif serta pekerja yang aktif juga. Langsung aja Hana, silakan masuk Hana. Halo Hana, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Sebelumnya makasih banget ya udah mau hadir dalam episode kita kali ini. Sebelumnya gue pengen nanya nih, kita kan temanya di episode kali ini yaitu stigma terhadap wanita ya. Lu pernah nggak, lu nih sebagai mahasiswa dan pekerja aktif, lu tuh pernah nggak sih dapetin stigma negatif dari masyarakat gitu, atau pengalaman yang buruk atau jelek kayak yang lu pernah alami? Gue pribadi pernah sih ngalaminnya itu waktu gue mau pulang kerja mau ke kampus. Sorry sebelumnya, mau tahu dong lo kerja di mana dan lo ngampusnya di mana? Gue kerja di dekat rumah gue itu Di daerah mana tuh? daerah Jalan Raya Bogor. Oh, di Jalan Raya Bogor. Nah, itu gue dari rumah gue ke kampus itu 30 menit. BTW kampus gue itu di Bina Sarana Informatika Margonda. Oh, base Margonda. Iya. Iya, tahu. Terus pas itu kan pulang kerja sore ya, gue Iya. ngambil kelas karyawan. Terus pas gue mau ke kampus, itu lu tahu gak sih kalau misalnya orang-orang kerja tuh kan macet parah ya? Iya, benar. Pas di Jam Margonda, segitu tuh iya. macet banget. Karena Iya. pulang kerja gitu kan. Iya, di situ pas gue mau ke kampus, itu gue ngerasa ada yang ngikutin gue, mepet-mepet gue pas jalan gitu. Oh, dari belakang gitu, kayak Iya. kendaraan juga. Iya kendaraan juga, tapi dia roda 4, mobil pickup gitu. Oh, lo posisinya lo naik motor. Iya, posisi gue sendiri. naik mobil ya. Nah, Nah, terus jadi tuh di situ dia manggil nama gue kayak neng gitu. Terus gue mencoba kayak cuek gitu ya. Iya. Tapi orang ini makin lama kayak makin ngelunjak gitu. Dia terus-terusan manggil gue. oh iya. Terus pas udah di lampu merah gitu, itu gue sama mobil pickupnya dia tuh samping-sampingan. Nah, pas di lampu merah tuh dia sempat kayak keluarin tangannya dia buat ngeraih tangan gua. Oh, berarti nggak cuma verbal ya, kalau kayak gitu Iya, dia iya. berarti udah megang fisik juga gitu ya. Terus pas gua tuh nggak tinggal diem, langsung gua kayak nempis gitu tangan gua, Oh, iya. langsung gua tarik. Terus gua ngomel-ngomel dia gitu, ngomel-ngomelin. Terus nggak tahu, gue spontan aja tiba-tiba kayak gue ngelain HP, Iya. terus ngerekam aksinya dia yang begitu. Dan lu tahu itu apa namanya, reaksi dia tuh kayak ketawa-ketawa gitu, kayak nggak merasa bersalah. Bukannya Iya. yang malah takut gitu Iya, ya. dia malah. terus kayak dia nutupin muka gitu biar nggak kelihatan. Terus ya udah, terus habis itu gue juga ngejadiin itu apa namanya, dokumentasi gue buat sebagai barang bukti gitu ke polisi. Jadi Jadi lu sampai sempat ngelaporin Iya. dia ke polisi gitu. iya, selain gue apa namanya ngomelin dia, gue juga mau ngelaporin dia gitu, biar nggak biar dia tuh nggak ngodain selain gue lagi gitu loh. Oh, Biar jadi jerah kayak gitu. tujuannya Iya. untuk efek jerah lah ya buat Iya. si pelaku itu. Nah terus pas gue udah kelar dari situ, terus gue niat laporannya itu besok. Oh iya. Jadi karena gue udah gak sempat, gue udah kayak buru-buru mau ke kampus Kampus, gitu ya. ya. Terus udah sih itu doang yang pernah gue alami. Nah, terus saat itu
lu laporin ke polisi dapat ini gak sih, dapat penindakan gak sih dari polisinya? Oh tidak dapet gua. Oh jadi Kayak cuman iya, ngasih laporan aja Iya. gitu, gak berlanjut ya. Nggak Oh, lanjut. sayang banget ya, padahal hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya even kelihatannya bukan masalah yang serius ya, cuma hal-hal kayak gitu tuh cukup mengganggu loh mobilitas kita sebagai perempuan gitu. Karena jatuhnya itu kayak pelecehan nggak sih? Bener, itu tuh jatuhnya udah pelecehan sih. Betul. Soalnya kayak, nah hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya di mata hukum juga udah ada perlindungannya ya. Ibaratnya Iya. dia punya undang-undang yang bisa ngelindungin si korban gitu loh. Iya. Dan pelaku ini bisa dapet hukuman sih. Bukan dari pelaku juga, kayak gue juga buat para polisi-polisi di luar sana kayak tindakannya tuh harus dipercepat gitu. Kayak jangan kayak udah lama lu nggak ngelanjutin kasus lagi gitu. Istilahnya jangan menganggap remeh lah ya. Iya. Betul banget. Karena hal-hal kayak gitu tuh kita nggak tahu ya efeknya bakalan jadi kayak gimana gitu loh ke depannya Iya. buat si korbannya. Iya benar. Oke, kalau selain itu lu ada lagi gak sih hal-hal yang kayak gitu? Oh mungkin ada ya, waktu gua main ke rumah temen gua tuh. Jadi di rumah temen gue tuh kayak emang banyak kelompok kayak cowok-cowok gitu. Jadi anak sekolah gitu. Jadi pas gua mau jajan sama temen gua, itu cowok-cowok itu kayak ngegodain kayak rumahnya di mana gitu-gitu kayak nama Berarti siapa. sama ya? Iya. Kasusnya maksudnya di catcalling juga ya? Iya, jatuhnya kayak gitu. Iya, kayak Nah, terus kan lu sebagai korban yang udah beberapa kali merasakan hal itu gitu. Iya. Lu relate gak sih sama stigma dari masyarakat yang kadang kalau misalnya kita di catcalling kayak gitu, masyarakat tuh banyak banget yang bilang kayak gini, ya itu mah dia sih cara pakaiannya kayak gini, ya dia sih bersikapnya kayak gini. Lu kayak merasa setuju gak sih sama pendapat yang kayak gitu? Gue nggak setuju banget karena gue ngalamin ya kayak di catcalling kayak gitu, itu posisinya gue berpakaian yang sopan, yang nggak terbuka gitu, tapi Iya. kenapa masih di catcalling gitu? Berarti Iya sih. kayak stigma kayak gitu tuh wajib banget dipatahin ya, Iya, karena betul banget. nggak selalu tentang pakaian, nggak selalu tentang kita bersikap. Itu tuh mungkin emang dari pelakunya aja gitu ya, yang emang punya sifat atau sikap kemauan kayak gitu. Iya, jadi dari pribadi masing-masing orang aja. Benar. Terus apa sih maksudnya, kayak ada gak sih saran lu untuk kita nih para perempuan gitu supaya nggak kena hal kayak gitu, atau lebih hati-hatinya tuh gimana gitu? Gue sih kalau bisa buat kalian yang belum berani kayak buat ngelawan apa kayak ngelakuin tindakan gitu, kayak lebih baik cuekin aja sih gitu. Jangan kayak takut, tapi jangan takut juga gitu. Iya. Kalau lu semakin tahu dia semakin seneng gitu Semakin ngegodain. berani ya, Iya, biasanya makin orang-orang melunjak kayak dia gitu. gitu. Iya gitu aja sih. Oke nih. Nah, kalau menurut gue sih, terus juga kalian ya, kan maksudnya kita nih sebagai wanita, hal-hal kayak gitu tuh emang hal-hal yang ibaratnya hal lumrah, hal negatif tapi lumrah gitu. Banyak banget nih kita dapetin di mana-mana. Pasti lu juga pernah kayak dipanggil neng atau nggak di pinggir jalan kayak gitu. Mungkin orang anggap itu sepele. Cuma kan menurut kita Kayak risih lah risih ya, benar. Nah, menurut gue tuh kalau misalnya lu ngerasain hal kayak gitu dan lu merasa kayak tertekan di dalam diri lu lebih baik cerita sih. Jangan dipendam sendiri Iya, kalau yang benar. kayak gitu tuh. Dan lebih bagusnya sih kayak Hana ini gitu loh, kayak dia berani buat nanggepin orang itu. Maksudnya selama dia nggak melakukan kekerasan fisik ya, lo lebih baik kayak berani juga gitu nanggepin dia. Kalau misalnya udah sampai dia melakukan kekerasan fisik atau menggunakan senjata, nah itu lo wajib banget sih, ibaratnya ya udah lu teriak aja gitu. Lu harus minta bantuan. Kalau di kayak gituin jangan diem aja sih. Oke Hana, ada lagi selain itu? Mungkin Itu aja sih ya. iya itu aja sih. Kayak itu buat lu sendiri, buat lu pribadi itu jadi trauma gak sih? Kayak ada trauma tersendiri gak sih hal-hal kayak gitu tuh? Iya mungkin, iya gue jadi rada trauma gitu, kayak sekumpulan cowok gitu, gue kayak kalau- jadi menghindari. Iya ya, takut Jadi, lah ya. iya, Jadi jadi, kalau misalnya ada gerombolan gitu, Iya. padahal nggak semua orang kan kayak gitu iya, ya. tapi jadi trauma gitu. Jadi kayak gue kalau misalnya ada gerombolan cowok, gue lebih baik
muter arah sih. Iya, Jadi iya, jauh lagi. benar-benar. Iya. Lebih baik menghindar sih. Iya benar. Oke, thank you banget nih udah mau datang ke sini dan sharing sama kita. Semoga kisahnya Hana ini Bisa jadi inspirasi lah. ibaratnya bisa jadi awareness Iya, ya betul. buat wanita-wanita di sini, dan juga bisa jadi peringatan nih buat kalian mungkin para pelaku yang menonton video ini. Kalian tuh jangan sembarangan gitu loh ngelakuin hal itu, kayak Iya. kalian nggak akan tahu dampaknya tuh gimana bagi korban. Kalian mungkin merasanya cuma manggil neng, cuma kalau misalnya orang yang emang merasa risih atau merasa ketakutan, bisa aja dia jadi terganggu kesehatan mentalnya gitu. Iya, betul banget. Hal-hal sesepele itu bisa menjadi dampak hal serius. Iya betul. Oke Hana, thank you nih sekali lagi. Ya, gue juga thank you banget udah diundang di sini gitu. Iya. Dan selanjutnya kita bakalan ngadirin narasumber kedua kita yang bakalan sharing juga nih, ada gak sih stigma negatif yang dia dapetin atau pengalaman yang kurang mengenakan selama hidup menjadi wanita di masyarakat. Oke, narasumber kedua kita yaitu Anggi Juhairia atau yang biasa dipanggil Gigi. Dia juga seorang mahasiswa dan pekerja aktif. Langsung aja kita panggil Gigi, silakan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kedua kita yaitu Anggi. Gimana nih Anggi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, thank you banget nih Gi sebelumnya udah mau hadir jadi narasumber di talk show kita. Nah, di episode kali ini kan kita ngebahas tentang stigma terhadap wanita. Kayak khususnya tuh stigma-stigma negatif gitu. Kita tuh sebagai wanita banyak banget pandangan yang gak enaknya atau banyak banget perlakuan yang gak adil terhadap kita. Nah, dari diri lo sendiri, oh ya sebelumnya tuh kita udah ngadirin narasumber yang pertama. Nah, dia tuh dapat perlakuan gak enak, yaitu kayak catcalling gitu. Hal-hal yang sering banget nih kita sebagai wanita dapetin. Kalau dari diri lu sendiri ada gak sih hal-hal yang ibaratnya itu tuh ngerugiin diri lu gitu dari masyarakat tentang wanita? Hal yang menurut gue lumayan memberatkan gue ya, khususnya tuh karena gue tuh terakhir sebagai perempuan itu karena gue terakhir dalam keluarga patriarki sih. Jadi itu lumayan memberatkan banget. Lingkungan keluarga patriarki ya. Sebelumnya kan teman-teman di luar sana pasti belum tahu ya patriarki itu apa. Banyak yang nggak tahu Iya. nih. Boleh nggak sih lu kayak ngejelasin dikit patriarki itu apa sih? Sebenarnya Dan Ada gak sih hal yang lu rasain gitu sebagai perempuan yang kayak ih gue tuh dirugikan nih hidup di lingkungan kayak gini gitu, kayak hak-hak lo sendiri yang ibaratnya hak yang seharusnya ada tapi nggak lu dapetin karena lu tumbuh di keluarga patriarki. ya. buat patriarki sendiri itu adalah kayak stereotip sosial yang lebih mendahulukan laki-laki ya di atas segalanya. Jadi tuh kayak yang paling didahulukan itu ya laki-laki dalam keluarga gue gitu. Berarti kalau kayak gitu kayak based on gender ya. Iya. Jadi Iya. kayak apa-apa tuh mengutamakannya laki-laki betul. gitu ya. Untuk hal yang memberatkan gue yang maksudnya yang kayak hak-hak yang gak gue dapat itu kayak pendidikan sih, karena gue cukup merasakan banget kalau pendidikan buat laki-laki di keluarga gue itu lebih didahulukan daripada gue. Kayak misalnya ibu gue tuh udah mulai memikirkan pendidikan adik gue yang kebetulan laki-laki itu sampai lulus kuliah nanti, sementara waktu gue mendapatkan beasiswa aja ibu gue cuma bilang kita dulu ya kerja dulu gitu. Itu kayak Iya. ya ampun gitu. Padahal kayak di situ tuh posisinya lo dapet beasiswa dan mungkin kayak lo cuma butuh Iya, dukungan, betul support banget. dan moral gitu ya. Iya, betul banget. Kalau selain pendidikan sendiri itu apalagi sih hal-hal yang buat lu nggak adil? Nggak ada itu kayak mungkin pemikiran masyarakat ya, pemikiran sempit masyarakat yang selalu berpikir bahwa perempuan yang belum menikah di atas umur 25 tahun itu kayak perawan tua gitu. Padahal kalau dipikir kan laki-laki aja nggak ada semacam sebutan buat perempuan Laki-laki gitu tua loh. gitu ya. Iya, tapi perempuan tuh selalu aja selalu ada aja gitu loh sebut-sebutan aneh yang bikin perempuan tuh merasa kayak dirugikan banget dengan julukan yang kayak gitu. Iya bener sih, kayak
pasti kita sebagai perempuan sering banget gak sih ngerasain Iya, itu betul kayak banget. entah lagi kalau kumpul keluarga, apalagi kayak lagi lebaran ditanya kapan nih nikah, apalagi kalau posisinya lu tuh udah lulus sekolah, Iya. padahal yang posisinya mungkin lu masih meniti karir, yang mungkin posisinya lu masih ngejar pendidikan gitu ya, pasti ada aja pertanyaan yang kayak gitu sih. Ya, Kalau- gue ngerasain banget sih. Kalau sebelumnya itu lu pernah nggak sih kayak diteken banget gitu buat nikah muda, nikah usia muda? Kalau untuk nikah muda sebenarnya itu lebih kayak ke keluarga besar ya, karena kebetulan di keluarga gue rata-rata mereka mulai nikah itu bener-bener usia muda banget, kayak dari 20 sampai 22 itu mereka kayak udah nikah atau dua-dua udah punya anak. Oh iya. Kayak ibaratnya secara gak langsung itu bisa jadi tekanan buat diri kita sendiri ya. Iya, betul banget. Terus cara lu menolaknya tuh gimana sih, kayak misalkan lu tuh masih pengen apa sih ngelanjutin pendidikan lu dulu, Cara lu menanggapi gitu. menanggapi apa keluarga besar lu tuh yang ngomong selalu kayak nikah di usia muda gini gitu. Sebenarnya kadang kalau lagi dalam keadaan baik ya gue mungkin menanggapinya tuh dengan omongan halus kayak aduh aku masih mau ngejar pendidikan. Tapi kalau lagi kayak mungkin kadang kita ada apa ya, kayak ada waktu di mana kita merasa kesel ya, sedih Iya, gitu. iya. Mungkin jawabnya bisa selalu sih kayak emangnya mau ya biayain aku nikah Bener kayak gitu banget sih. nih. Betul banget. Nah, Jangan biasanya dulu doang. nanya-nanya kayak gini tuh kontribusinya pun nggak ada ya di pernikahan kita, jadi kayak ya udahlah gitu. Kenapa sih kebanyakan nanya kapan nikah di saat lo aja ya nggak berkontribusi banyak gitu loh. Karena kayak gitu tuh sebenarnya gak akan pernah cukup guys. Kayak Iya. nih saat lu belum nikah lu bakal ditanya kapan nikah, saat lu udah nikah lu bakalan ditanya kapan nih punya anak. Iya, betul banget. Terus aja emang Iya. nggak akan ada habisnya kok kayak gitu. Betul. Nah, dari diri lu sendiri nih, kayak ada apa sih hal yang bikin lu mikir kayak kenapa sih perempuan tuh harus ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu? Itu lebih kayak perempuan sih ya, kayak perempuan tuh harus bisa berbenah, bisa masak. Padahal kalau dipikir-pikir laki-laki aja kan nggak terlalu diberatkan kedua hal itu ya, karena mau bagaimanapun kedua hal itu tuh kayak basic skill yang semua manusia harus bisa. miliki, Ya, terlepas benar. dari gender mereka ya. Iya. Benar-benar. Nah, kalau misalnya dari diri lo sendiri nih, ada gak sih upaya yang lo lakuin gitu, kayak buat keluar dari lingkungan, Patriarki. bukan keluar dari lingkungannya sih, lebih Iya. tepatnya kayak pandangan, buat menepis pandangan itu lo kepada diri lo sendiri. Apa sih upaya lo? Upaya gue buat kayak melawan kali ya, lebih tepatnya melawan pandangan keluarga gue kalau perempuan harus mengikuti standar yang masyarakat buat di lingkungan gue tuh. Gue memulai kuliah di usia yang sebenarnya nggak bisa dibilang muda ya. Gue mulai kuliah di usia 22 tahun. Itu tuh kayak bener-bener gue mengambil waktu 4 tahun buat bekerja, mengumpulkan uang, terus melanjutkan pendidikan gue. Sebelumnya lu kuliah di mana nih? Gue kuliah di Bina Sarana Informatika. Yang di mana tuh? Banyak kan nih BSI. Gue kemudian ngambil yang di Margondanya. Oh iya, iya, kelas Margonda. sore. Oh kelas sore. Iya. Berarti masih sambil kerja Iya, kan ya? masih kerja dan kuliah. Keren. Keren banget ya. Nah, thank you banget nih Gi, udah mau sharing. Nah, tapi sebelumnya selain dari tentang keluarga lu patriarki, kalau kan lu kan kuliah juga, Iya. kerja juga ya, berarti kan banyak banget dong bersosialisasi sama orang, ketemu sama orang. Pernah gak sih dapet kayak pandangan negatif dari orang, padahal lu tuh gak melakukan suatu hal yang salah gitu loh. Ini pernah sih kejadiannya, karena kan kalau kelas sore itu kita pulang malam ya, kadang bisa iya. sampai rumah tuh jam 11 tuh kayak terus kayak ada tetangga yang suka ngomongin kok pulangnya malam banget. Iya. Padahal kalau dipikir dia kan nggak tahu ya, karena gue juga diem aja kuliahnya nggak Iya. nyebar kayak gimana. Terus kayak lumayan jadi gosip ya, jadi gosip kayak ini nih dia pulangnya malam terus. Padahal yang dia nggak tahu ya gue kerja sambil kuliah, jadi ya pulangnya malam. Kadang emang kayak gitu tuh, kalau misalnya emang diri kitanya nggak bisa untuk menjelaskan ke orang lain, Tuh. ya udahlah dengerin aja omongan-omongan kayak gitu, tapi nggak usah dimasukin ke hati ya. Iya, Karena emang betul. kayak Omongan nggak kayak semua gitu orang ya. tuh bisa menerima apa yang kita lakuin Betul, gitu Iya. loh. Dan kayak nggak pernah habis-habisnya gitu. Iya emang nggak pernah akan ada habisnya sih, bener-bener banget.
Nah, setelah hal-hal yang lu lakuin, yang lu lewatin gitu ya, ada nggak sih saran lu buat kita nih? Atau mungkin ada juga wanita-wanita di luar sana yang merasakan hal yang sama kayak lu, saran lu apa sih buat mereka gitu? Buat saran gue buat semua perempuan di luar sana yang mengalami kejadian serupa atau telah di keluarga patriarki, jangan pernah nyerah. Kayak lu cuma menerima apa yang udah lu dapetin dari keluarga sih. Terus aja berusaha, lu bekerja keras buat diri sendiri, keluar dari zona itu, gapai apapun yang lu inginkan gitu. Karena pasti selalu ada jalan buat hal yang udah kita usahakan. Iya betul, semangat. Oke nih, sebelumnya thank you banget ya Gi, udah mau diundang jadi narasumber kita nih. Udah mau sharing tentang lika-liku lu sebagai perempuan, gimana lu yang hidup di tengah keluarga patriarki, dan juga di lingkungan masyarakat yang lumayan sering ya, kayak mengomentari apa yang dilakuin sama tetangganya. Oke, nah selanjutnya kita masih punya satu narasumber terakhir yang bakalan sharing juga sama kita tentang gimana sih lika-liku yang dia hadapin, atau enggak ada gak sih stigma negatif dari masyarakat tentang diri dia selama hidup menjadi seorang wanita di masyarakat. Oke, narasumber terakhir kita yaitu Kak Putri. Boleh Kak Putri silakan masuk. Oke guys, kita udah kehadiran narasumber ketiga kita nih, sekaligus yang terakhir ya, Kak Putri. Kak Putri sendiri sama nih kayak yang sebelumnya, dia mahasiswa dan juga pekerja yang aktif. Nah, nih Kak, dari narasumber sebelumnya kita udah nanya nih, lika-liku yang dia hadapin gimana sih hidup sebagai wanita di masyarakat, ada gak sih stigma yang dia dapetin gitu loh. Ternyata narasumber sebelumnya itu Gigi, dia hidup di lingkungan keluarga patriarki. Yang dimana hal yang paling dia merasa kalau dirugikan atau wanita yang dianggap kayak wanita tuh dibedakan gitu istilahnya, Betul. itu tentang pendidikan. Nah, ngomongin pendidikan, pendapat lu gimana nih? Kayak banyak kan stigma masyarakat yang berkembang itu kayak wanita yang berpendidikan tinggi itu pengen menyaingi laki-laki. Untuk stigma yang telah berkembang di masyarakat terkait dengan pendidikan wanita yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, itu tidak untuk menyaingi. Wanita memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, itu sekali lagi saya ucapkan tidak untuk menyaingi laki-laki. Kami melakukannya untuk aktualisasi diri. Dan pendidikan di Indonesia ini, bicara tentang pendidikan di Indonesia, itu tuh Indonesia menjadi salah satu negara yang terendah di nomor ke-54 berdasarkan sumber dari World Population Review. Indonesia menjadi salah satu yang terendah di antara negara yang lain. Maka dari itu pendidikan sangat harus diutamakan ya, karena memang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Berarti hal kayak gitu tuh menurut lu suatu hal yang salah ya, saat masyarakat berpikir kalau kita para wanita mengenyam pendidikan yang tinggi itu untuk menyaingi laki-laki. Tidak untuk menyaingi. Oke. Nah, berarti lu gak setuju dong sama stigma tersebut ya, kayak stigma kalau kita para perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi itu untuk menyaingi laki-laki. Bener, gue gak setuju soal itu. Kalau gimana nih pendapat tuh tentang stigma yang berkembang di masyarakat kalau perempuan yang berpendidikan tinggi itu kayak seolah-olah kayak kaku lah? Justru bukan berarti perempuan yang memilih untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi, memilih untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi itu tidak memiliki selera humor. Justru orang-orang, khususnya wanita, dia memiliki pendidikan yang tinggi, jenjang yang cukup tinggi, ini akan menjadi teman diskusi yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dan topik-topik pilihan yang akan dibahas juga pasti akan lebih berkualitas ya. Dan justru selera humor yang dimiliki oleh orang perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi jelas akan memiliki perbedaan yang terlihat, karena akan ada nilai value-nya di dalam setiap komedi yang mereka lakukan. Menurut gue gini sih, kayak lebih ke kayak kalau misalnya gue juga nggak setuju ya kayak saat orang bilang perempuan yang berpendidikan tinggi itu kaku, kayak kalau kayak gitu tuh balik lagi emang ke sifat kita sih, ke sifat dan sikap kita. Dari mungkin emang kita udah terbiasa untuk humoris atau terbiasa bersosialisasi dengan orang,
itu tuh nggak akan ada stigma negatif kayak gitu. Nah terus juga kayak hal-hal kayak gitu tuh malah nih saat lu berbicara sama orang, even itu bercandaan, tapi lu memiliki wawasan yang lebih luas karena pendidikan yang lu lakuin nih, kayak saat lu kuliah kan, berarti kan otomatis wawasan lu bakalan lebih luas dong. Nah hal-hal kayak gitu tuh malah jadi nilai tambah, tau gak sih? Saat orang bercanda lu bisa masuk, tapi saat orang serius pun lu nggak bakalan ketinggalan gitu tentang apa yang mereka omongin. Menurut gue gitu sih. Terus nih ya Kak, menurut lu tuh perempuan yang berpendidikan tinggi tuh termasuk kayak menyalahi kodrat perempuan gak sih? Kalau menurut gue perempuan yang berpendidikan tinggi tidak menyalahi kodrat, karena laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk menentukan pilihan seperti apa pendidikan yang akan ditempuh. Kalau perempuan zaman dulu dan zaman sekarang jelas sangat berbeda ya. Iya. Zaman dulu terlalu banyak larangan dan aturan serta stigma dan norma terhadap perempuan. Namun sekarang perempuan disamaratakan, disetarakan bahkan dengan laki-laki, karena kami wanita sudah bisa menentukan pilihan seperti apa jenjang pendidikan yang akan kami tempuh selanjutnya, seperti itu. Jadi kayak stigma misalnya kayak wanita ngapain sih berpendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur. Betul. Jadi hal-hal kayak gitu tuh wajib banget dipatahin gitu loh. Itu tuh ya udahlah biarin aja jadi pandangan kuno gitu, jangan kita bawa-bawa di masa modern kita sekarang. Bukannya maksudnya mau menyalahi norma ya, tapi kan hal-hal kayak gitu tuh emang itu hal negatif ya. Saat wanita mengejar pendidikan kan bukan suatu hal negatif ya. Entah ujung-ujungnya dia cuma ada di dapur, entah ujung-ujungnya dia cuma menjadi ibu rumah tangga, tapi yang namanya ilmu itu bakalan selalu kepake apapun yang dia lakuin gitu loh. Terutama perempuan nih, perempuan kan maksudnya kayak nanti bakalan jadi ibu gitu kan. Nah otomatis kayak kalian pernah dengar gak sih kalau ibu itu sekolah pertama dari anaknya. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang wajib banget, malah yang sekarang itu wajib dipikirin gitu loh. Bukan tentang perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke dapur, tapi kita harus pikir kalau kita tuh harus bisa jadi ibu yang cerdas gitu. Biar kita bisa mengajarkan hal-hal yang baik juga, kita bisa menurunkan hal-hal yang baik juga ke anak-anak kita. Nah itu tuh apa yang tadi dibilang Kak Putri, makanya perempuan berpendidikan tinggi itu bertujuan untuk memperbaiki generasi gitu kan. Nah terus nih Kak, menurut lu gimana sih, maksudnya kayak ada gak sih hal yang lu alamin gitu dari stigma-stigma tersebut? Lu pernah relate gak istilahnya gitu sama diri lu sendiri? Stigma mengenai wanita yang berkembang di masyarakat, aku pernah ngalamin. Itu waktu lingkunganku itu semuanya hampir 80% bahkan semuanya khawatir kalau mereka memilih untuk melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih tinggi. Karena rata-rata di lingkunganku semua teman-temanku tuh menginginkan kalau mereka punya gelar sebagai profesor, peneliti sesuatu. Dan ini menjadi salah satu stigma yang berkembang di masyarakat ini, menjadi salah satu kekhawatiran kami, karena mengenai kalau perempuan punya pendidikan tinggi tuh bakal susah untuk dideketin, bakal susah dapat pasangan. Iya, susah dapat pasangan, susah dapat teman karena terlalu kaku katanya, nggak asik, membosankan. Padahal karena mereka termakan dengan stigma-stigma yang telah berkembang di masyarakat, jadi stigma ini mempengaruhi perilaku orang lain terhadap wanita-wanita yang seharusnya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi alhamdulillahnya teman-temanku itu tidak terpengaruh dengan hal-hal stigma yang telah berkembang di masyarakat. Jadi mereka memilih untuk tetap melanjutkan pendidikannya ke tempat yang lebih tinggi, walaupun dengan resiko menahan rasa ketakutan akan stigma yang sudah berkembang di masyarakat. Berarti itu lebih ke lingkungan lo ya guys ya. Ya lu melihat lingkungan lu tuh banyak yang relate gitu. Mereka ketakutan untuk mengenyam pendidikan tinggi di tempat, jadi kayak di diri mereka tuh banyak banget ketakutan karena stigma tersebut gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sekali lagi
orang-orang di lingkunganku ini sudah banyak mendapatkan salah satu contoh banyak banget mereka tuh mendapatkan berbagai contoh dari lingkungan masyarakat bahwa stigma yang telah berkembang di masyarakat ini ternyata sebenarnya tidak ada. Setelah membaca beberapa jurnal dari beberapa artikel terpercaya dari website yang telah kami telusuri, itu memang setelah kami membaca dan menganalisa dan kami coba untuk terjun ke dunia langsung di lingkungan, itu stigma masyarakat mengenai perempuan berpendidikan tinggi itu tidak memiliki konotasi yang negatif, tidak ada sama sekali kayak gitu. Ada gak sih saran lo nih buat kita para perempuan yang mungkin masih takut untuk mengambil keputusan untuk berpendidikan atau masih takut kayak kayaknya gue kerja aja deh, gue nggak usah mikirin kuliah deh, gue takutnya nanti gue nggak nikah atau gue takutnya nanti susah punya pasangan, gimana nih? Kalau untuk itu jangan pernah takut, harus berani dilawan walaupun merasa ada ketakutan di dalam diri ya. Misalkan di lingkungan sekitar ada stigma seperti nanti lu nggak bakal dilamar orang lo kalau punya pendidikan yang terlalu tinggi. Itu jangan takut, harus berani, justru harus bangga kalau misalnya punya pilihan seperti itu, karena kita semakin dididik, semakin punya kualitas yang baik melalui pendidikan yang kita tempuh, itu nantinya akan membantu kita ke depannya seperti itu. Oke, thank you banget Tika udah mau hadir di talk show kita dan jadi narasumber, juga sharing tentang apa ya sih yang lo lihat dan lo alamin gitu tentang stigma masyarakat terhadap kita para perempuan. Nah guys, udah nggak kerasa kita di penghujung acara, dan terima kasih banget untuk para narasumber kita yang udah bisa ngeluangin waktunya untuk berbagi pengalaman mereka. Benar, nah kayak tadi Hana contohnya, dia udah berani sharing apa sih. Jadi ketiga narasumber kita tuh udah sharing gimana lika-liku yang mereka lewatin selama hidup di masyarakat sebagai perempuan. Kayak tadi contohnya Hana tuh mengalami tindakan catcalling ya. Betul. Berarti itu pelecehan, tapi dia tuh berani loh. Dia berani untuk merekam, dia berani bahkan sampai melaporkan ke polisi walaupun tidak dapat tindakan ya. Cuma hal-hal kayak gitu tuh gue berharap banget, banyak banget perempuan yang bisa berani ngelakuin hal itu saat diri lu diganggu, saat diri lu merasa risih akan sesuatu, lu bisa kok melakukan tindakan, ibaratnya tindakan melawan ya. Iya, betul. Kayak gitu tuh. Tapi emang kan kita sebagai perempuan juga maksudnya responnya beda-beda. Saat lu gak berani melakukan itu, lu boleh banget untuk dan jangan ragu untuk minta bantuan sama orang lain gitu loh. Nah lalu selanjutnya kayak ada tadi Gigi yang hidup di lingkungan keluarga patriarki yang dimana semua itu mengutamakan laki-laki. Contohnya itu dari pendidikan ya. Jadi tapi dia berhasil dan berusaha untuk keluar dari zona tersebut dengan membiayai kuliahnya sendiri. Jadi dia sekarang tuh masih kuliah sambil bekerja. Terus yang terakhir itu ada Kak Putri ya, Rin. Dia sharing nih kalau misalnya perempuan yang berpendidikan tinggi itu bukan untuk menyaingi laki-laki, dan sama sekali tidak ada ibaratnya perempuan berpendidikan tinggi itu menyalahi kodrat gitu loh. Karena kita semua itu tidak memandang gender memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Oke guys, sekarang udah waktunya kita berpisah. Pamit undur diri. Ketemu lagi di episode selanjutnya sama gue Devi dan gue Rina. Dimana lagi kalau bukan Woman Talk. Bye bye.